Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Gus Anton. Rahayu, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, Gus, ini saya mau bertanya Gus tentang situs yang ada di Trawulan Mojokerto, tepatnya itu di situs Sitinggil itu Gus. Nah, mungkin dari teman-teman sini itu belum tahu Gus, apa sih Sitinggil itu Gus? Begini, Mas Yo. Kita akan menjawabnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari sampean ya Ya, mengenai situs Siti Inggil ya, yang mana kita itu akan menjelaskan sedikit ya ya, makna arti daripada Siti itu tanah atau lemah, Inggil itu dhuwur atau tinggi. ya. Jadi tanah yang menjulang tinggi. Oh, jadi tanah yang menjulang tinggi, kayak gitu Betul. ya Gus. Nah, Gus, ini ada pertanyaan Gus. Itu kalau nggak salah itu di situ ada makamnya seorang raja. Nah, kenapa Gus kok ada makam di situ? Padahal zaman dahulu itu belum ada pemakaman yang mana raja kita itu kan Hindu. Nah, itu kok ada makamnya di mana Gus? Sebenarnya Mas ya, yang ada di dalam apa area apa di Tinggil itu, Oh, yang mana ada makamnya ada 7 ya, itu sebenarnya itu bukan makam Mas. oh, Biar apa kita itu bisa untuk menjelaskan ya, untuk bisa untuk meluruskan sejarah. ya, Tempo dulu itu sebenarnya Siti Inggil itu tempatnya Raden Wijaya pada waktu Babah Alas Terik. Kalau sekarang itu jadi Tarik itu Sidoarjo itu dari sana. Lah itu akhirnya itu mau mendirikan kerajaan Majapahit. Di Siti Inggil itu dulu itu tempat persinggahan. ya, Jadi Raden Wijaya itu bersama punggawa-punggawanya itu pada oh, waktu itu bersinggah di situ. Jadi tempatnya bersinggah Raden oh, Wijaya ya untuk mengkonsep ya, membikin dan juga memilih titik yang tepat untuk Kutorojo. oh begitu. Jadi pada dasarnya untuk makam tadi itu yang jelas itu fiktif Mas. Oh, jadi makam fiktif ya? Fiktif, sebenarnya itu fiktif. Oh, Sebenarnya di bawahnya makam itu ada sebuah pelataran membentuk sebuah candi ya, oh, 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 oh. yang seperti sampai tik video mungkin ya Ya, kemarin itu, dan juga ada sumurnya ya, uh, sumur lama ya, sumur kuno itu di situ ya. ya. Ya Gus, kalau Gus Anton tadi berbicara kalau di situ itu memang makam fiktif lah. Saya perkuat lagi memang itu kalau saya itu bertanya ke orang-orang sekitar, itu di bawah candi itu kan ada bata kuno ya Gus ya, banyak bata Iya, kuno, tatakan seperti candi. Nah saya tanyakan itu gini, Mbah, Pak De, niku candi apa napa pripun Pak De? Wah, yang jelas saya dari kecil sudah ada kayak gitu, Mas. Nah, itu berarti mungkin itu candi ya, Gus ya? Menurut Gus Anton itu. yang jelas itu candi ya, Ya. pelataran tempat bersinggahnya Raden Wijaya pada waktu itu untuk mengkonsep membuat sebuah kerajaan Majapahit. Oh, Yang jelas di begitu. situ, dan tidak jauh dari situ ada namanya sumur Windu ya, sumur kuno juga. Windu itu kan 8 Ya, tahun. Tiap satu windu kan 8 tahun. ya. Jadi di situ dulu itu sempat punggawa-punggawa di situ bertapa. Bertapa di area situ ya kan. Di samping untuk mengkonsep pembuatan sebuah kerajaan Majapahit ini. Uh, Yang jelas
para punggawa-punggawanya itu juga digembleng di sumur minggu itu. Oh, begitu. Ya. Ya, Gus. Kemarin itu kan kita itu take video yang mana itu ada situs Tribuana Tunggadewi. Nah, itu apakah masih turunan Raden Wijaya, Gus, atau gimana? Nah, sampean di sini berkata tentang Ratu Tribuana Tunggadewi. Ini kebetulan saya ada patungnya ya. Oh, Ini patungnya Ratu Majapahit, keturunan daripada Raden Wijaya. ya, boleh Yang diperlihatkan, Gus. pertama mendirikan kerajaan Majapahit kan Raden Wijaya. Ya. Ini keturunannya. Ini Ratu Tribuana Tunggadewi ya. Biar saudara-saudara Nusantara ini nggak sampai terputus daripada apa figur leluhurnya atau leluhur Nusantara sini dulu. Oh, gitu. Ya, ini merupakan ibunda daripada Hayam Wuruk. Ya, Raja Hayam Wuruk itu pada waktu kerajaan Majapahit mengalami masa-masa keemasan. Ya, 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 ya. Yang mana terkenal sampai saat ini ya, terkenal patihnya itu yaitu bernama Patih Gajah Mada. Oh, ini. Yang mana beliau dulunya itu sangatlah besar jasanya, yaitu mempersatukan Nusantara. Jadi di sini dulu tuh ya, di sini dulu itu banyak kerajaan-kerajaan kecil gini dulu, Mas. Ya. Oh, boleh diangkat, Gus, patungnya, Gus, biar teman-teman Nusantara ini tahu ini. Oh ya, biar jelas ya. Nah, Oh ya. Oh, ini. Ya, boleh saya cek dulu. Nah, Gus, ini apakah di Ketilasan Tribuana Tunggadewi itu semacam kayak gini, Gus, patung kan di sana tuh hancur itu, Gus. ya seperti gini, Mas. Ini seperti gini ya. Jadi Oh, ini iya, ada iya, iya. ada bunganya lotus ya. Ah, Ada bunganya lotus. ah, ah. Ini ya, Boleh diangkat, Gus? ya. Ini, Gus. Nah, ini bunga lotus Ya, ya. ya, ya. Jadi ini dulu itu foto, Mas. Ah, 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 ah. Fotonya orang dulu Mm-mm. sampai hancur seperti gitu adanya ya. Mm-mm. Apa patungnya ya yang ada di situs Tribuana Tunggadewi itu. Ya. Yang mana biar sobat-sobat Nusantara ini biar tahu lah bagaimana jerih payahnya leluhur kita dulu itu untuk membangun peradaban itu di bumi Nusantara ini ya. Ya. Sampai yang pada akhirnya itu para penjajah itu masuk ya. Mereka-mereka itu salah satu sistem yang dipakai itu adalah sistem adu domba. Iya, Gus, benar, Gus. Makanya kalau melihat perjalanan proses daripada peradaban Nusantara ini ya, sangatlah benar-benar berdarah-darah ya. Sampai kita ini sampai terputus, sampai nggak tahu. Dan banyak yang belum kita ketahui akan kejadian pada waktu itu. Ya, Gus. Gus, itu patung Tribuana Tunggadewi ini, Gus. Saya masih tertarik dengan ini, Gus. Ini ada bunga lotus, Gus. Ya. Ada bunga lotus dan membawa semacam apa ini, tasbih, dan juga satunya ini apa ya? Kayak kebut ini, Gus. Nah, boleh diceritakan, Gus, filosofinya, Gus. Yang jelas beliaunya berpose seperti gitu, Mas ya. Ya. Itu semuanya itu ada makna artinya. Yang jelas beliaunya dulu itu mengacu pada Ibunda Parwati. Oh, gitu. Yang mana Ibunda Parwati itu kan
istri daripada Mahadewa sendiri ya. Oh, Jadi membawa kebut pada waktu beliaunya ini sudah melakukan sebuah pendarmaan ya di situs Kahuripan itu ya. Artinya beliau dulu itu setelah kalau sekarang itu setelah purna ya, purna tugasnya dari menjadi ratu daripada Majapahit ini yang digantikan oleh anaknya yaitu Raja Hayam Wuruk. Beliaunya itu selalu bersemedi, Mas. Selalu bertapa. Kalau sekarang itu hening itu. Oh gitu. Jadi selalu menyatukan jiwanya itu kepada Sang Pencipta itu sendiri. Oh iya. Ya. Jadi gitu teman-teman Nusantara, ini adalah replika ya Gus ya, replika patung yang mana patung Tribuana Tunggadari yang ada di situs Kahuripan itu sudah hancur dan ini adalah replika. Mungkin teman-teman Nusantara ingin mengetahui. Ya, nih. Sekarang itu sampai hancur ya, sampai enggak ada patungnya sama sekali. Tinggal backgroundnya aja. Coba kita itu kalau benar-benar masih keturunan atau darah keturunan daripada leluhur dulu ya. Pasti niat kita itu ketika melihat ya, memandang, pasti kita itu langsung bisa kontak dengan rasa ini. Ya. Kontak dengan rasa yang mana itu akhirnya itu timbullah sebuah pertanyaan. Salahnya apa leluhur saya dulu sih? Ya, ya. Sampai berkeping-keping hancurnya bangunan itu. Oh gitu. Nah Gus, ini itu kan yang di situs Kahuripan itu kan sudah hancur, tidak diketahui dan nggak ada bentuknya Gus. Nah ini Gus Anton membuat replikanya ini dengan imajinasinya Gus Anton sendiri atau bagaimana Gus kok bisa membuat seperti ini? Masih ada Mas, masih ada yang mana replika kecil-kecil yang ada di temuan-temuan itu, temuan patung-patung salah satunya masih ada. Yang jelas kita itu nggak ngawur adanya, ya kan, untuk pembuatan figur daripada ratu gitu. Majapahit pada waktu itu. Ya, gitu. Ya Gus, untuk closing statement untuk video kali ini boleh diceritakan Gus? Begini Mas ya, untuk closing statement untuk ini hari, sekarang itu kan lagi marak-maraknya ya. Ya. Para habaib ya. Yang mana mengaku ini keturunan ini, nasabnya itu. Kita sebagai orang pribumi, ya, sebagai orang pribumi Nusantara ini, ya, tolong jangan diterus-teruskan. Yang mana akhirnya itu sama halnya dengan memecah belah bangsa ini. Soalnya kita dulu, leluhur kita dulu itu sudah sangatlah kesal dan dikesalkan. Bertubi-tubi penjajah masuk ini untuk mengadu domba, ya, untuk meretakkan persaudaraan kita, ya. Jadi daripada nanti itu akan terjadi sebuah fenomena yang nggak enak, yang nggak diinginkan lah. Ya. Jadi maksudnya Gus Anton ini untuk para Habib yang mana mengaku-ngaku Habib ya. Yang sekarang itu para itu ngaku-ngaku Habib tapi Habibnya itu perlu dipertanyakan dan menjadikan masyarakat Nusantara ini jadi risau kayak gitu ya Gus ya. Orang Nusantara ini loh Mas ya. Ya, apa yang nggak diterima? Ya. Apa yang nggak diterima? Agama apa yang nggak diterima? Semua diterima.
Yang terpenting jangan sekali-kali membuat ulah ya di bumi Nusantara ini. Ya. Jadi kita itu jangan dianggap orang sabar, orang enakan, ya. Jadi kita itu mengingatkanlah, kita itu satu kesatuan, saudara, ya. Jadi selalu kita ingat kata proklamator kita ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi seperti gitu Mas, untuk closing statement hari ini, ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kita bisa menguri-uri budaya leluhur kita. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya.